Kembali di Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Oli Ahsan, pemimpin redaksi N Online, dan tamu kita hari ini Faris Ahmad Nur, sejarawan dari Malaysia yang sekarang mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya sering kelebihan I untuk mengucapkan akronim UIII. Karena di Jogja ada UII, nah, di sini ada UI, di dekat sini ada UI. Ada UII, ada UIII. Oke. UI3. UI3 ya, lebih enak UI3. Oke. Pak Faris. Ada satu konsep yang saya sangat mengagumi konsep ini, yang salah satunya diperkenalkan oleh Eric Hobsbawm ya. Dia bilang tentang the long 19th century, abad 19 yang panjang, yang bermula dari Revolusi Prancis 1789 dan berakhir dalam tanda kutip ketika Perang Dunia Pertama meletus tahun 1914. Karena bagi dia disitulah peristiwa-peristiwa panjang yang kemudian menentukan arah dunia sampai hari ini, ya, termasuk perubahan, ya, transformasi besar-besaran. Jürgen Osterhammel menyebutnya the Great Transformation. Christopher Alan Bailey menyebutnya the birth of the modern world. Ya. Nah, apakah kita juga bisa mengaplikasikan the long 19th century ini juga terjadi di Asia Tenggara? Oh, saya rasa sudah tentu ya. Okay. Dan itu karena apabila mulanya, ya, apa yang dikatakan kurun ke-19 yang panjang itu, the long 19th century itu, kita udah hidup dalam satu dunia yang semakin global. Ya. Jadi skala Asia Tenggara pada waktu itu telah dijajah. Ya. Dan koloni-koloni ini telah ditarik masuk ke dalam orbit, ya, empire Eropa. Jadi apa yang berlaku di Eropa itu dampaknya dirasa di seluruh dunia, di Afrika dan di Asia. Jadi kita tidak dapat lari daripada hakikat bahwa suka atau tidak, mau atau tidak, kita telah ditarik masuk ke dalam satu arus sejarah perdana, mainstream history, yang ditentukan oleh apa yang berlaku di Eropa, tapi juga apa yang berlaku di Eropa itu dibentuk oleh apa yang berlaku di koloni-koloni Amerika, di Amerika Latin, di Afrika, dan di Asia Tenggara. Jadi saya rasa iya. Ya. Dan buat saya, abad ke-19 itu, 19th century itu merupakan satu period yang sangat penting karena menurut saya, ya, kita masih tidak dapat lepas daripada bayang yang panjang, the long shadow, ya, of the 19th century itu karena dunia yang kita warisi ini, yang telah warisi setelah tamatnya era kolonialisme itu adalah dunia yang dibentuk oleh period itu, pada period itu, ya, termasuklah peta politik kita, geografi politik kita, segala terminologi, vocabulary, epistemologi yang kita gunakan pada hari ini semuanya wujud pada period itu. Jadi saya rasa kita masih merasa dampaknya, ya. Apa yang berlaku pada waktu itu karena ia telah mengubah, ya, corak hidup kita sehingga kita boleh dianggapkan manusia yang modern. Manusia modern, tapi ini satu modernisasi, satu proses modernisasi yang telah dibentuk oleh proses-proses yang lain, termasuk kolonialisme dan imperialisme. Jadi yang saya tidak ingini adalah berbincang tentang modernisasi tanpa menyentuh topik kolonialisme dan imperialisme. Betul, karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita tidak dapat lari. Nah, ini yang buat saya satu yang yang saya amat khawatir, ya, karena kita lihat proses pencucian sejarah, pembersihan sejarah, di mana, ya, kita mau menekankan aspek-aspek positif modernisasi, tapi kita lupa bahwa modernisasi itu telah wujud oleh karena ketidakimbangan, ketidaksamaan kuasa, relasi kuasa antara negara membangun dan negara yang dijajah pada waktu itu. Betul. Dan kita lihat apa yang berlaku apabila berlakunya pandemi COVID, ya. Negara-negara yang tidak ada vaksin itu adalah negara-negara miskin, dan negara-negara miskin, kemiskinan itu adalah satu rekayasa. Kita tidak dilahirkan miskin, tapi kita dibikin miskin. Yang kenapa? Oleh karena sistem ekonomi sedunia yang memberi kelebihan kepada negara-negara Eropa, negara-negara Barat. Nah, oleh karena itulah negara-negara dari Afrika dan Asia tidak mampu membeli vaksin itu, ya, dan kita diketepikan, ya, karena ide yang dominan adalah bahwa pola hidup kita itu ditentukan oleh apa yang berlaku di Barat. Dan jadi oleh karena itulah Barat harus dipelihara. Mereka dahulu, yang kita kemudian belakangan aja. Kita belakangan, ya.
Lagipun kan ada ramai orang di Asia, ramai orang di Afrika. Kalau mati 2 juta, 3 juta pun nggak apa ya. Cuma statistik. Ya, itu statistik aja ya. Nah, itu bedanya. Dan saya rasa kan kita mungkin masih belum sensitif ya, tidak sensitif kepada realitas ini ya, bahwa kita hidup di dunia yang masih tidak adil. Keadilan ini tidak wujud ya. Lihat apa yang berlaku di United Nations ya, skala perdebatan yang berlaku dewasa ini tentang Palestina dan lain-lain lagi. Kita lihat bahwa walaupun wujudnya konsensus antara negara-negara dunia ketiga, ya, tapi konsensus itu tidak mempunyai kuasa. Kita tidak dapat mengubah ya corak politik yang ada di dunia pada waktu itu. Dan kenapa? Itu ada faktor-faktor sejarahnya. Oke. Nah, pemirsa online, Faris Ahmad Nur ini di sisi lain juga seorang bibliofile yang saya tahu mengoleksi buku-buku kuno. Ya. Salah satu kegemarannya adalah mengoleksi buku-buku kuno ya, yang diterbitkan abad 19, buku-buku antik ya. Nah, ada satu bukunya yang dia mengkaji beberapa buku kuno yang dia koleksi ya, dengan kacamata bagaimana kolonialisme mengkonstruksi ya, ide dan gagasan tentang Asia Tenggara. Nah, di sini ada salah satu bukunya juga, ini kumpulan esai ya, kumpulan esai tentang bagaimana kolonialisme mengkonstruksi Asia Tenggara. Ya, kalau buku yang saya sebutkan sebelumnya tidak ada di sini dan tidak saya bawa. The Long Shadow of the 19th Century: Critical Essays on Colonial Orientalism in Southeast Asia. Ya, di Pak Peter Carey ya, forwardnya dari Pak Peter Carey. Nah, para pemirsa NU Online barangkali bisa mengakses buku ini dan bisa membaca lebih jauh bagaimana pikiran-pikiran Faris An-Nur tentang sejarah Asia Tenggara abad 19, dan yang tadi kita bahas bahwa apa yang terjadi di abad 19 membentuk kita hari ini. Nah, ada satu kata kunci Pak Faris, yaitu modernity. Bagaimanapun ya, bagaimanapun yang membawa modernitas, dalam hal ini modernitas Barat ya, ke Asia Tenggara adalah kolonialisme. Dan kemudian berkembang, justru modernitas itulah yang menggerakkan nasionalisme, ya, membuat imajinasi tentang nation state yang merdeka, dan lain-lain. Anda melihat modernitas ini bagaimana, Pak Faris, di Asia Tenggara? Dalam konteks Asia Tenggara, pertama yang seperti yang disebutkan tadi, ya, modernitas ini tidak dapat kita pisahkan daripada sejarah kolonialisme dan imperialisme. Ya. Namun begitu, kita juga tahu ya, dalam proses menentang kolonialisme dan imperialisme itu, mereka yang dijajah, masyarakat yang dijajah itu seringkali menggunakan konsep-konsep yang sama, ya, yang dibawa oleh kolonialis itu untuk melawan kolonialisme. Nah, ini menimbulkan satu masalah falsafah, ya. Bagaimanakah kita dapat menentang sesuatu yang kita benci itu tanpa menjadi benda yang kita benci? How do you resist something we hate without becoming the thing that we hate? Nah, itu soalannya, ya. Karena kan dalam tulisan Gelder, ya, nasionalisme ini wujud dalam konteks Eropa, ya, satu gelombang ide yang baru di mana nation itu menjadi satu konstruk, yang direkayasa oleh masyarakatnya. Dan ia memang ada gunanya, ya. Dari situlah lahirnya konsep Republik Prancis, ya, dengan konsep negara Jerman, Prusia dan lain-lain lagi. Tapi pada saat yang sama, apabila kita, yaitu masyarakat yang dijajah, ya, kita lihat kontradiksi yang berlaku pada waktu itu. Kita lihat koloni Prancis di Indochina. Prancis datang ke Vietnam, ke Kamboja, ke Laos, ya, menyatukan semuanya menjadi French Indochina. Indochina Prancis pada waktu itu. Dan Prancis juga mula mengajar orang masyarakat Indochina, yaitu orang Kamboja, orang Laos, orang Vietnam, bagaimana menjadi manusia yang modern, mengikut tafsiran mereka, ya, mission civilisatoris, mission civilisatoris, mereka itu mengikut model Prancis, Nah, dalam proses itu mereka juga mengajar tentang revolusi Prancis. Betul. Nah, masyarakat Vietnam yang belajar tentang revolusi Prancis, mulai kaget, gitu, ternyata ada. Kamu mengajar kita bahwa nenek moyang kamu pernah memberontak, ya, melawan raja kamu yang tidak adil, yang zalim, ya. Tapi kamu melakukan kezaliman pada kita. Jadi
benih-benih ini ya, ide-ide ini seperti yang kita ketemui dalam tulisan-tulisan di Indonesia juga ya, bagaimana ide-ide begini apabila mereka dibawa ke tempat yang lain, di tanah yang lain, tanah yang subur, ide ini dapat berkembang, tapi menjadi tumbuhan yang lain ya, Betul, yang dengan lahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan, ide-ide yang berbeda. Nah, di sini ya, saya lihat satu proses yang menarik ya, karena modernisasi yang berlaku di Asia Tenggara itu tidak dapat dipisahkan daripada kolonialisme, tapi ada juga elemen agensi manusia, agensi rasional ya, di mana kita tidak menerima ide ini tanpa menyoal. Begitu saja, begitu saja ya, kita tidak telan gitu saja ya, kita inspeksi dulu ya, ini ide ini bagus atau enggak ya, bagaimana kita dapat gunakan ide ini, dan kita lihat proses itu pernah berlaku, dan saya rasa kita mungkin tidak mengkaji dengan teliti ya, bagaimana generasi yang pertama, generasi nasionalis pada waktu itu ya, mula menyoal banyak ide-ide ini. Bagaimana kita dapat mengadaptasikan konsep negara bangsa ini? Apakah ia cocok buat kita? Apakah ia relevan pada kita? Apakah ia mencerminkan realiti masyarakat kita? Karena masih ada pada waktu itu ya memori bahwa pada satu masa sebelum kolonialisme kita hidup di satu rantau di mana keadaan lanskap masyarakatnya begitu fluid ya, cair. Dengan gerakan manusia, transmigrasi dan lain-lain lagi. Oleh karena itulah budaya-budaya kita kan agak sama ya. Nah, mengapakah ini berlaku? Bagaimana kita telah dipecah belahkan gitu. Dan kalau kita telah dipecah belahkan, bagaimanakah kita bisa mencantum kembali? Nah, disitulah saya riset lahirnya satu proses yang sangat menarik, tapi tidak diberi perhatian yang cukup ya dalam ruang akademik ya. Karena kita apabila kita menulis tentang sejarah nasionalisme, kita hanya menulis secara deskriptif ya, proses ya, partai ini, ormas ini ya berkembang pada tahun ini, akhirnya berlakunya kejadian A, B, C dan lain-lain lagi, dan akhirnya merdeka. Itu aja. Tapi proses ide itu, sejarah ide, history of ideas itu amat kurang ya. Betul. Ya, di kalangan kita. Kita tidak belajar. Termasuk konsep Asia Tenggara. Nah, dalam fokus saya dalam buku yang disebut tadi itu adalah bagaimana idea Asia Tenggara ini wujud. Nah, apa yang saya ketemui dalam penelitian saya apabila saya membaca tulisan Raffles, Crawford, Keppel pada waktu itu, pada abad ke-19, khususnya di kalangan para kolonial Inggris pada waktu itu, mereka sadar bahwa mereka telah datang ke rantau Asia Tenggara. Betul. Tapi apakah itu Asia Tenggara? Mereka pun belum ada bayangan. Jadi mulalah proses yang sangat kreatif ya. Jadi karena itu mungkin karena latar belakang saya falsafah dan sastra, ya, saya dapat melihat bahwa ini satu proses yang kreatif ya. Apabila Raffles menulis tentang masyarakat Jawa, apakah itu satu yang deskriptif atau apakah itu merupakan rekayasanya sendiri ya? Apabila Raffles menulis tentang orang Jawa, ya, masyarakat Jawa yang ketinggalan zaman, ya, historically degenerate itu katanya ya, bahwa orang Jawa itu telah tidak dapat maju ke depan karena mereka terperangkap dalam sejarah mereka sendiri. Dalam masa lalu mereka. Ya, dan trapped by history, ya, terperangkap gitu ya. Tapi kita lihat apabila Crawford menulis tentang orang Burma pula, orang Burma wataknya lain ya. Kalau orang Jawa itu pasif, baik hati, tetapi mundur. Orang Burma itu agresif, ya, warlike, ya, ingin berperang, ingin membunuh, ya. Dan yang paling menarik buat saya adalah cara bagaimana orang Melayu itu ditulis ya dalam tulisan-tulisan Crawford, Raffles, Marsden dan lain lagi. Karena pada ujung abad ke-19 telah wujudnya mitos bahwa orang Melayu ini adalah orang agrarian, orang kampung ya, dan yang tidak maju. Tapi kita lupa bahwa 100 tahun sebelum itu image orang Melayu di Eropa itu sangat berbeda. Betul. Karena orang Melayu ini sangat ganas. Mereka ini bajak laut ya, pirates ya, dan mereka ini musuh yang bahaya. Jadi bagaimanakah dalam masa 100 tahun musuh yang bahaya ini menjadi yang lembek. Orang yang lembek. Iya. Nah, ini proses kreatif. Ini proses kreatif. Jadi apabila saya menulis buku ini, saya sadar bahwa sebenarnya tidak ada satu ide apakah itu Asia Tenggara. Jadi tulisan-tulisan begini, baik dari Crawford, Raffles, Mundy, Keppel, dan lain-lain lagi, akhirnya ya seperti mainan jigsaw puzzle. Ya. Jadi piecesnya akhirnya dicantumkan menjadi satu gambar. Dan ini satu proses yang mengambil masa 100 tahun. Ya. Tapi akhirnya apabila ide ini telah wujud,
kita yang terima idea ini dan sebagai satu reality. Betul. Dengan status ontologinya sendiri bahwa Southeast Asia itu exist. Dan kita hidup di Asia Tenggara. Walau kita lupa bahwa sebenarnya lahirnya idea ini adalah satu proses, satu proses. Nah, mungkin karena itu saya rasa pendekatan sejarah itu tidak cukup, ya. Kita mesti juga menggunakan kombinasi disiplin-disiplin seperti sastra, linguistik, filosofi, antropologi, dan lain-lain lagi, ya. Dan dari situlah saya rasa proses penelitian apakah itu Asia Tenggara. Ini satu soalan falsafah, ini satu soalan politik, ini satu soalan sejarah. Jadi satu soalan tapi ada banyak aspeknya. Tidak ada jalan yang betul. Kita bisa ke soalan ini lewat mana-mana jalur disiplin yang berbeda, dan malah kita patut galakkan interdisciplinary approach begini. Tapi ini yang kurang di universitas kita di Asia Tenggara, ya, karena sekarang semua universitas ingin menjadi universitas bisnis, ya. Mengajar manajemen dan lain-lain lagi, ya. Jadi manajemen itu menjadi mantra yang baru. Apabila manajemen itu menjadi mantra yang baru, itu artinya kita sudah pulang ke zaman kolonial. Ya, karena kolonialisme itu berdasarkan manajemen. Efisiensi, profit, untung, profit, dan lain-lain lagi, ya. Dan saya dengar dari Anda tadi di belakang di obrolan, SOAS, ya, kampus Anda di Inggris, juga sekarang berubah orientasinya ke manajemen dan bisnis, bukan lagi studi ilmu-ilmu dalam, katakanlah ilmu-ilmu murni, ya, sejarah, filologi, antropologi, dan lain-lain. Apa yang terjadi di sana? Saya rasa apa yang terjadi di SOAS itu sama dengan apa yang terjadi kepada semua universitas di seluruh dunia. Ya. Dan ini, maaf ya, tapi saya rasa ini masalah yang bisa dikatakan di Americanization of universities, ya, di mana kita mengikut model Amerika, di mana universitas itu dianggap satu yang functional, ya memupuk dan mendidik dan mengajar manusia untuk menjadi professional human beings, ya, manusia yang profesional, yang berguna. Ya. Jadi soalan yang ditanya, yang paling penting adalah, kalau kamu mengambil disiplin ini, belajar ini, jadi kerja kamu apa nanti? Jadi utilitarian, ya? Utilitarian, ya, dan functional, ya. Gaji kamu berapa? Ya. Nah, falsafah itu tidak ada gaji, ya. Itu garansi miskin, ya. Siapa yang mengambil falsafah itu, masa depannya tuh hidup di gua aja, ya. Tapi saya rasa ini juga mencerminkan satu reality historik yang penting, ya, yaitu bagaimana model Amerika itu menjadi model untuk seluruh dunia setelah Perang Dunia Kedua. Lihat aja lanskap, ya, urban lanskap di seluruh Asia Tenggara. Kota-kota kita, ya, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Manila, Bangkok, ya. Modelnya bukan London atau Hague atau Paris, tapi modelnya New York. New York itu menjadi modelnya, ya, dengan gaya hidup kita, dengan wujudnya mall. Mall itu satu fenomena Amerika, ya. Karena mall itu wujud dalam konteks urban suburban communities, ya. Nah, ini jadi corak hidup kita, pola hidup kita, gaya kerja kita, semuanya Americanized. Americanized. Dan saya rasa ini reality perang dingin, ya, di mana negara-negara yang masuk ke dalam blok barat mencontohi Amerika karena Amerika menjadi model buat kita. Itu tidak semestinya bermakna semuanya negatif, ya. Ada juga aspek positifnya. Tapi malangnya yang ditekankan adalah aspek-aspek ini, yaitu untung, profit, efisiensi, dan lain-lain lagi, ya. Karena kan jangan lupa di Amerika juga ada sejarah alternative history-nya juga, ada intelektual seperti Thoreau di Amerika, ya, yang mengkritik, ya, proses pembentukan perkembangan kuasa kapital di Amerika. Tapi akhirnya yang dominan yang kita lihat zaman ini adalah politik Amerika yang terkini, ya. Yang modelnya New York dan Los Angeles. Ya. Nah, itu menjadi model untuk seluruh dunia. Nah, ini pemain baru, ya. Amerika kan terhitungannya pemain baru. Dia muncul setelah di awal abad 20 dan kemudian menjadi pemain utama setelah Perang Dunia II. Peta apa yang diubah, ya, atau konstelasi apa yang diubah oleh Amerika dari konstelasi yang terbentuk di abad 19 dari hasil the long 19th century menurut Anda? Ini satu soalan yang kompleks, ya, dan jawabannya juga kompleks dan panjang. Tapi sekali lagi, ya, saya ingin menyebutnya bahwa dalam proses pembentukan identiti Amerika, yang menjadi Amerika yang kita kenal zaman ini, ya, Asia Tenggara juga memainkan peranan yang penting. Ya. Nah,
Itu dalam buku saya yang lain, ya, apabila America's Encounters with Southeast Asia. Pada awal abad ke-19, ya, pada waktu itu Amerika baru wujud, negara yang baru, negara yang baru. Ya negara barat, tapi bukan negara Eropa. Nah, jadi menarik apabila saya membaca tulisan-tulisan orang Amerika pada waktu itu, diplomat, panglima perang pada waktu itu. Apabila Amerika datang ke Asia Tenggara, ya, antara tahun 1800 hingga 1850 gitu ya, 50 tahun yang pertama itu, orang-orang Amerika yang datang ke rantau kita ini datang dengan kesadaran bahwa Amerika itu negara barat tapi bukan Eropa, dan mereka ingin memaparkan satu image yang berbeda, ya, karena mereka bersaing dengan kuasa-kuasa kolonial Eropa. Jadi mereka, ya, ini menjadi kebijakan politik Amerika pada waktu itu, ya, daripada zaman Thomas Jefferson, ya, bahwa Amerika tidak akan menjadi kuasa imperial. Betul. Ya, jadi apabila Amerika datang ke sini, ya, mereka coba menandatangani, ya, perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di rantau ini dengan janji bahwa Amerika tidak akan menakluk, tidak akan menjajah. Kita beda dari mereka. Mereka itu jahat, kita baik. Kepala negara kami presiden. Kita jadi kita bukan raja, kita bukan kuasa imperial, kita datang hanya untuk berdagang. Persepsi ini mulai berubah di Amerika, ya, karena dua faktor. Pertamanya perang Amerika-Meksiko. Ya. Apabila Amerika mengalahkan Meksiko, jadi Amerika menawan California. Jadi apabila Amerika menawan California, maknanya Amerika ada akses langsung kepada Lautan Pasifik. Kan sebelumnya mereka perlu berlayar, ya, turun sampai ke Brazil, Argentina, baru sampai ke China. Sekarang dengan California, dengan San Francisco, Los Angeles, kapal-kapal Amerika bisa datang langsung ke China, Jepang, Asia Tenggara. Ya, itu satu. Dan keduanya, apabila mereka menawan Filipina. Apabila Amerika menawan Filipina, persepsi itu berubah. Karena Amerika sudah mulai menjadi imperial power. Jadi kebangkitan Amerika yang kita kenali waktu ini, ya, Amerika yang hegemonik, yang mempunyai ambisi global ini karena hubungan mereka dengan kita. Ya. Jadi kita juga memainkan peranan dalam wayang politik Amerika. Dan karena itu saya sering sebut, kita tidak dapat studi sejarah Amerika tanpa belajar sejarah kita juga, karena sejarah kita dan sejarah Amerika itu terkait. Ini bermakna kita bukan lagi player yang di tepi, ya, kita central player. Kita central player. Dari awal lagi kebangkitan Amerika, kita menjadi central player dalam sejarah Amerika. Tapi ini tidak tercatat tidak ditulis dalam buku-buku Amerika, dan tidak ditulis oleh sejarawan kita. Jadi kedua-dua melupakan episode ini, ya. Episode ini walhal sangat penting. Encounter-nya selalu setelah Perang Dunia II yang dibahas. Selalu setelah Perang Dunia. Walhal ia bermula 100 tahun sebelum itu. 100 tahun sebelum itu. Jadi saya rasa persepsi Amerika terhadap kita dan persepsi kita terhadap Amerika selalu ditentukan oleh apa yang berlaku pada Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Betul. Walhal sejarah kita dengan Amerika jauh lebih panjang, lebih tua daripada itu. Ya, nah ini yang perlu digali kembali, ya. Tapi malangnya yang seperti yang kamu sebut tadi kan, hanya orang gila seperti saya yang membaca buku-buku kuno ini, yang mau mencari info begini. Karena saya baru ngeh tentang itu ketika membaca buku itu, American Encounter with Southeast Asia itu, buku Anda itu. Saya baru nyadar, ternyata prasejarahnya, ya, prehistoricalnya lebih panjang daripada setelah Perang Dunia II atau awal abad ke-20. Saya tahu misalnya ada beberapa konsul-konsul Amerika dan diplomat Amerika yang datang ke Hindia Belanda, ya. Dan membuka hubungan diplomatik dengan Hindia Belanda, dan bagaimana peran Amerika dalam revolusi Indonesia misalnya. Tapi saya baru tahu bahwa ada peran yang lebih jauh yang itu, yaitu sejak awal abad 19. Dan Amerika mencitrakan diri, we are not a kingdom, we are a republic. And we are not an empire. And we're not an empire. Oke. Nah ini bagaimanapun ini kan merubah peta, ya, adanya Amerika, mengubah peta konstelasi yang sudah terbentuk oleh the long 19th century, ya. Kemudian setelah Perang Dunia II, petanya agak teracak-acak oleh Amerika. Tapi ada satu kontinuitas, Pak, yaitu peta yang dulu, konstelasi yang dulu terbentuk oleh the long 19th century ini juga tidak berubah, tetap bertahan. Tidak bertahan. Ya, tidak bertahan karena kan geografi politik yang wujud pada waktu itu dapat dimanfaatkan oleh Amerika.
Karena akhirnya Amerika lah yang mengganti kuasa-kuasa Eropa. Ia menjadi kuasa Eropa, kuasa Barat yang baru. Ya. Kita lihat apabila Amerika menakluk Filipina, bukan hanya Filipina, tapi juga Guam, Hawaii, dan lain-lain lagi. Ya. Jadi kita lihat bahwa Lautan Pasifik itu menjadi domain Amerika. Domain Amerika, dan Asia, mainland Asia itu untuk Empire Jepang. Jadi Empire Jepang masuk ke Cina, masuk ke Manchuria, tapi kawasan Lautan Pasifik itu ini wilayah kekuasaan kuasa Amerika. Nah, kalau kita lihat sekarang, kan Amerika, salah satu kekuasaan Amerika itu adalah tentara lautnya, yang luar biasa besar. Tapi kenapa tentara lautnya luar biasa besar? Karena perdagangan mereka bersama kita. Ya. Karena Amerika berdagang. Kan apabila Amerika mula datang berdagang di rantau kita, mereka tidak ada tentara laut, ya. Jadi kapal perangnya ya 1 atau 2 kapal yang kecil. Tapi lama-kelamaan karena mereka bersaing dengan kuasa-kuasa Eropa yang lain, wujudnya ya satu lobby di Amerika bahwa kita butuh satu tentara laut yang kuat yang di Pasifik, ya. Nah, disinilah lahirnya Pasifik Amerika yang hari ini kan begitu berpengaruh di rantau kita. Asia Pasifik itu, konsep Asia Pasifik itu. Exactly, ya. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa sebenarnya kita juga telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan kuasa Amerika. Ya. Nah, apabila itu berlaku, dunia yang kita warisi, yang kita lihat pada hari ini, ya, di mana berlakunya konflik antara Cina dan Amerika, persaingan di laut, ya, kuasa hegemoni. Ramai orang bilang, oh, ini perang dingin kedua. Ini perang dingin kedua. Buat saya ini bukan perang dingin kedua, karena perang dingin adalah pertarungan antara dua ideologi, kapitalisme dan komunisme. Ya. Tapi kalau kita lihat di masa ini nggak ada ideologi Cina, sama sekali. Ideologinya sama, ya. Cina tidak mengekspor komunisme, ia mengekspor kapitalisme karena ia ingin melabur, ingin uang. Nah, bilakah ini pernah berlaku? Saingan antara kuasa-kuasa kapitalis itu abad ke-19, ya. Karena antara Empire Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dari segi ideologi semuanya sama. Semuanya sama. Merkantilisme semua. Iya, merkantilis semuanya, datang mencari uang, mencari untung, itu aja, ya. Jadi ini konflik untuk keuntungan. Dan saya rasa konflik yang berlaku yang kita lihat, ya, semakin panas antara Amerika dan Cina ini bukan karena perbedaan ideologi, tapi karena kedua-duanya ingin menjadi kuasa hegemonik ekonomi di rantau Asia dan Afrika. Jadi kita balik ke abad 19 lagi. 19, ya. Balik tiap-tiap hari bangun masih abad 19 lagi. Itu seperti jam yang rusak, ya. Berarti saya pikir pendapatnya Eric Hobsbawm harus direvisi. Ini the very long 19th century. Karena sampai hari ini. Karena itu kan menurut Hobsbawm 19th century itu tamat Perang Dunia Pertama. Tapi di mana apa bedanya antara Perang Dunia Pertama dan Kedua? Itu satu continuity, ya. Ya, jadi terus dari Perang Dunia Kedua langsung Perang Dingin, pasca Perang Dingin, langsung sekarang Clash of Civilizations pula sama semuanya. Ya. Hanya aktornya berbeda. Ya, tapi skripnya sama. Ada pemain baru, ya, pemain baru yang muncul, ya. Ini seperti sinetron yang terlalu lama, panjang, ya, 10 tahun, ya, aktornya udah mati, ya. Jadi diganti dengan aktor yang lain, tapi skripnya sama juga. Persis. Iya, skripnya sama. Eric Hobsbawm di buku terakhir, ya, tetralogi itu kan menyebut the short 20th century. Ya. Dia secara gampangan saja menurut saya tidak terlalu konseptual, ya, menyebut sebagai the short 20th century, tidak seperti dia bilang tentang the long 19th century. Kenapa dianggap 20th century itu the short dibandingkan dengan the long 19th century? Dan dalam konteks Asia Tenggara apakah itu juga berlaku? Saya rasa dalam konteks Asia Tenggara untuk satu period, ya, yang tidak begitu panjang, ya, mungkin pemerintah politik di rantau kita telah coba, ya, satu eksperimen untuk membangunkan sistem politiknya sendiri. Ya. Yang kita lihat, ya, proyek-proyek yang diadakan, ya, yang MBC, ya, Bandung sebagai satu proyek yang luar biasa pada waktu itu, ya, untuk mencantumkan kembali hubungan-hubungan antara masyarakat Asia dan Afrika yang sangat penting, yang telah putus. KAA, ya? Dia diputuskan oleh karena kolonialisme. Ya. Nah, saya rasa itu satu eksperimen yang sangat penting, ya. Tapi sekarang sudah 70 tahun, ya, daripada Bandung, apa yang berlaku? Ya. Malangnya begitu banyak proyek, sama dengan Asia Tenggara. Ingat, ya, apabila Indonesia merdeka, Filipina merdeka, dan Malaysia hampir, ya, dekat dengan
mencapai kemerdekaannya telah wujud ide-ide seperti Mafilindo, Indonesia Raya, Malaysia Raya untuk mencantumkan kembali geografi natural kita, yaitu geografi prakolonial. Ide-ide ini muncul, tapi kenapa tidak diterima dan kenapa tidak menjadi populer? Ya, apakah fakta-faktanya? Nah, kalau gini mungkin Anthony Giddens ya dengan konsep strukturnya, ya struktur itu begitu dominan tidak dapat diubah. Hingga ide-ide ini walaupun muncul tapi tidak terima, dia tenggelam langsung, ditenggelam dalam arus politik pada waktu itu. Jadi sayang karena peluang itu ada, kita diberi peluang. Dan sama dengan eksperimen kita dengan demokrasi, ya. Kita lihat eksperimen kita dengan demokrasi, hampir semua negara-negara Asia Tenggara telah coba ya melahirkan sistem politik yang bersifat demokratik. Tapi ya, di masa ini kalau kita membaca tulisan-tulisan akademik daripada peneliti, analis dari Barat, ya selalu sering ditulis oleh mereka, democracy has failed in Southeast Asia, democracy has not taken root in Southeast Asia. Tapi kenapa? Karena pada zaman kolonial itu bukan demokrasi, koloni bukan demokrasi. Jadi kita telah dibiasakan dengan hidup di bawah rezim otoritas. Ya. Jadi tiba-tiba apabila koloni itu hampir mati, ya, baru mereka mulakan proses pemilu dan lain-lain lagi. Ini seperti apa yang berlaku di Hong Kong, ya, 100 tahun Inggris di sana, tapi pemilunya 1 hari sebelum mereka sampai pindah, sebelum mereka pergi. Pindah, ya. Ini dalam proses packing, ya. Oke, kita ajar kamu demokrasi. Nah, gimana demokrasi bisa hidup dalam konteks begitu, ya? Tanahnya tidak subur. Ini seperti coba menanam padi di laut, ya, nggak bisa, ya, karena buminya tidak subur. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh Hobsbawm, ya, dan implikasinya buat kita. Ya, kita telah coba ya mengeluarkan diri kita daripada naungan bayang abad kurun ke-19 ini, ya, the long shadow ini. Tapi walaupun kita coba, kita tidak dapat lari karena bayang itu terlalu panjang, ya. Ia mengikut kita dimanapun kita dihantui oleh haunted by the 19th century. Haunted by the 19th century. Jadi saya rasa itu tragedi kita. Itu tragedi kita. Tapi namun begitu, walaupun saya rasa kita menghadapi banyak cabaran dan kesulitan, peluang itu masih ada. Ya. Tidak ada apa-apa yang memblok kita, ya, saat ini. Kalau kita ingin, ya, coba menghidupkan, mengaktifkan kembali, ya, satu kefahaman tentang Asia Tenggara yang fluid, yang cair, yang dynamic, organik gitu, bisa. Tapi masalahnya zaman ini kan tanpa naungan, tanpa dorongan dari pemerintah, proyek-proyek ini nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa berjalan. Ya, nggak bisa berjalan. Ya, mungkin ya pada tahap TikTok aja lah, ya, satu yang populer gitu, ya. Nah, ini juga menjadi masalah yang saya rasa kita hadapi, yaitu medsos, ya. Betul. Medsos pada zaman ini yang buat saya menjadi masalah nomor 1, ya, buat kita yang dalam bidang dunia akademik, ya, karena kita ingin adakan diskusi yang serius begini, tapi diskusi yang serius ini nggak bisa, ya, bersaing dengan video-video anak-anak kucing, ya. Yang kalau kita nonton bisa 5 jam sendiri. Iya, kan, ya, nonton anak kucing ini dia jam 1 pagi, ya. Jadi ya kerjanya lupa, makannya lupa karena anak kucing ini sangat kuat, ya. Ia mempunyai kuasa luar biasa. Jadi ia bisa satu fakultas bisa dirusakkan oleh video anak kucing, ya. Jadi ini masalahnya, kita mengadakan diskusi yang serius tentang mekanisme kolonialisme dan neokolonialisme, tentang kuasa dan relasi kuasa. Tapi dalam konteks zaman ini di mana hidupnya kan udah susah, apalagi untuk generasi anak-anak muda yang menghadapi cabaran dan tantangan yang luar biasa, ya. Nah, hiburan begitu saya rasa penting juga buat mereka. Tapi apabila ia menjadi satu yang adiktif, ya, itu bahayanya kan karena video addict game, gitu. ya. Dulunya video game, ya, tapi sekarang lain medsosnya. Dan saya rasa ini juga menjadi satu masalah. Jadi apakah kita di Asia Tenggara dapat melahirkan sejenis modernisasi kita sendiri, our own modernity? Nah, itu pertanyaan pokoknya. Ya, itu pertanyaannya. Nah, saya rasa apabila kita merenung kembali, ya, kepada apa yang berlaku di rantau kita pada abad ke-16, 17, 18. Kita sudah lihat mulanya proses itu, ya. Apabila saya membaca Tash'us Salatin Bukhara al-Jahari, ya, yang ditulis 3 dekad sebelum Leviathan oleh Thomas Hobbes, ya.
ini satu tulisan yang mengkritik kuasa, a critique of power. Ini luar biasa. Ya. Dan ini tulisan modern buat saya. Ya. Ini tulisan yang modern. Itu speaking truth to power. Ya, exactly kan. Ini tulisan yang modern. Ya. Kita lihat mula wujudnya ya benih-benih modernisasi itu. Tapi sebelum ia dapat tumbuh dengan segar, dengan dia langsung dipotong oleh kolonialisme. Nah, itu tragedi kita ya, karena kita ya yang kalau dalam tulisan Munshi Abdullah ya, seorang penulis dari Melaka dan Singapura, dalam tulisan ya ini nulis bahwa kita tidak ada masa. We are running out of time. Karena masa itu satu yang sangat penting, sangat precious ya. Tapi kita tidak ada masa karena mereka lebih cepat dari kita. Ya, dengan they are developing so fast, kita nggak bisa berlomba. Nah, apabila kita kalah, ya itulah menjadi masalahnya kita yang dihadapi oleh kita zaman ini. Betul. Ya. Nah, ada satu lagi faktor yang akan kita bahas, yaitu nasionalisme, Pak Faris. Ketika kita ngomong soal Asia Tenggara sebagai sebuah region ya, sebagai satu kesatuan geopolitik lah katakanlah. Tapi ada satu faktor yang lebih kuat, yaitu nasionalisme. Ya, bagaimanapun nasionalisme ini juga anak kandung modernity ya. Early 20th century modernity katakanlah begitu. Nah, apakah nasionalisme ini yang faktor yang menjadi penghalang ya, katakanlah menjadi hambatan lebih kuat untuk membentuk satu gagasan Asia Tenggara yang lebih united? Buat saya yang penting adalah bukan satu Asia Tenggara yang lebih united ya, karena kita memang berbeda. Betul, ya. betul. Dan dalam tiap-tiap negara pun ada banyak perbedaan. Betul. Ya. Indonesia bukan negara yang homogen. Ya, Singapura yang kecil pun bukan negara yang homogen. Sangat ya, heterogen. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks, ya. betul. Jadi tidak semestinya karena negaranya luas atau besar, masyarakatnya sama. Tidak. Tapi saya rasa nasionalisme ini ya merupakan satu alat yang berguna. Tapi gunanya pun ada limitnya, hadnya ya. Bahwa nasionalisme bisa bawa kita hanya ke sini. Tapi yang lebih itu kita butuh satu wacana yang lain, yaitu wacana regionalisme. Nah, saya pikir internasionalisme, Pak Faris. Ya, dari regionalisme, internasionalisme. Tapi kan yang menarik buat saya, ini suatu soalan yang saya sendiri tidak bisa menjawab. Ya, kenapa kita berhenti di sana aja? Ya, itu di sempadan politik negara kita. Ya. Seringkali saya membangkitkan soalan yang sama. Ya, kenapakah kalau di Indonesia yang mempunyai penduduk yang begitu ramai ya, 250-280 juta orang ya, tidak ada ramai ahli-ahli politik negara-negara jiran di sini. Betul, ya? betul. Sepatutnya dengan Indonesia dengan jumlah yang begitu ramai ya, patutnya ada beratus ya experts on Malaysian politics, Thai politics, Philippine politics, dan sama juga dengan negara jiran. Kenapa kalau di Filipina tidak ada experts on Indonesian politics atau dari Malaysia expert on Thai politics dan lain-lain lagi. Nah, tidak ada apa halangannya, tidak ada peraturan yang mengharamkan kita belajar tentang belajar Malaysia atau Malaysia belajar Thailand atau Thailand belajar tidak ada siapa yang halang. Tidak ada preman yang masuk ke rumah dengan pistol ya. Kamu tidak, saya larang kamu. Tidak ada. Jadi di mana halangan itu? Saya rasa halangan itu di sini ya. Masih karena kita terkungkung ya, kita terperangkap dalam mentaliti bahwa kamu adalah rakyat negara ini. Dan negara itu, nation state itu merupakan satu idea yang sangat kuat ya, menjadi idea dominan ya dalam paradigma dominan dalam bidang relasi internasional ya, international relations. Nah, malangnya itu yang kita ajar di sekolah. Dari TK sampai universitas. Ya, itu yang kita ajar. Jadi kita masih ikut model Amerika. Model Amerika di mana nation state itu menjadi paradigma utama. Yang paling utama. Nah, kenapakah ini tidak dapat diperkembangkan lagi, di mana kita menumpukan fokus kita bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada region. Karena region itu penting. Mustahil ya untuk kita memahami Indonesia tanpa memahami konteks lahirnya Indonesia. Indonesia itu lahir di mana? Lahirnya di Asia Tenggara. Sama dengan semua negara ya. Singapura lahirnya di Asia Tenggara, Malaysia lahirnya di Asia Tenggara. Nah, itu menjadi cradle kita. Kita semua lahir di cradle yang sama. Dan cradle itu pun dapat diluaskan. Lautan India, Indian Ocean World, kita sebahagian daripada itu. Tapi selain daripada beberapa tulisan seperti K.N. Chowdhury, Asia Before Europe dan lain-lain lagi, tidak ramai orang yang tertarik kepada itu. Nah, ini buat saya satu yang aneh.
Satu yang aneh. Dari itu satu seminal work itu. Dua jilid Cadure itu sangat penting kan. Tapi dalam konteks ini, saya tertarik kepada soalan ini karena buat saya ini satu enigma yang sulit untuk kita pahami. Dipecahkan. Ya. Dahulunya apabila saya di Singapura, saya mengajar kursus ya State Society in History of Southeast Asia. Jadi tiap kali saya mengajar kursus ini untuk kelas pertama, ya, sebelum kita mula, saya bilang kepada semua siswa saya, oke, matikan laptop kamu, matikan HP kamu, keluarkan sekeping kertas, ya, dan lukis buat saya peta Asia Tenggara. Ya. Nah, 14 tahun saya mengajar kursus ini, tidak ada seorang pun yang bisa melukis peta Asia Tenggara. Walhal ini semua siswa-siswa dari Asia Tenggara, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, tapi tidak bisa melukis peta Asia Tenggara. Tapi yang anehnya, mereka bisa melukis peta Middle Earth dari Lord of the Rings, atau peta Westeros daripada Game of Thrones. Itu mereka kenal, jadi mereka bisa hafal geografi Lord of the Rings atau Game of Thrones, tapi peta yang real, peta rantau kita, mereka yang sendiri tidak kenal, tidak tahu ya. Nah, kenapakah ini berlaku? Ya, kenapakah ini berlaku? Dari manakah timbulnya kelemahan ini di kalangan kita ya? Ya, kita bisa salahkan media dan medsos dan budaya populer dan lain-lain lagi. Tapi mungkin juga karena tidak ada minat, ya, tidak ada keinginan untuk tahu kita ini di mana, saya ini apa, saya ini siapa. Nah, dan balik kepada soalan nasionalisme, saya rasa satu kesilapan yang wujud apabila nasionalisme itu berkembang di rantau kita adalah kita memahami nasionalisme itu sebagai satu yang eksklusif, yaitu kalau kamu ya warga negara A, kamu hanya A, nggak bisa jadi B. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Tidak ada apa-apa halangan. Saya bisa mengakui diri saya warga Malaysia, tapi juga warga ASEAN. Saya orang Asia Tenggara. Saya juga orang Malaysia yang bekerja di Indonesia, yang warisan keluarganya dari Jawa. Nah, ini bukan kontradiksi, ya. Sama dengan saya dosen, tapi juga suami dan juga bapak, dan juga anak. Buku-buku antik. Iya kan? Ya, tidak bermakna bahwa apabila saya suami, saya tidak bisa jadi dosen. Iya kan? Atau bisa saya dosen, saya bukan lagi suami. Ya kan? Jadi kenapakah kita tidak dapat paham atau terima ide bahwa sebenarnya identiti kita itu kompleks. Nah, salah satu sebabnya saya rasa adalah jenis nasionalisme yang dikedepankan pada tahun 40-an dan 50-an ya, di mana ya fokusnya hanya kepada nation state ya, di mana nation state ini menjadi idol ya buat kita. Ia menjadi ya satu seperti candi yang dipuja, bahkan menjadi obsesi di Indonesia. Obsesi hingga sanggup membunuh dan mati untuk ide ini. Nah, NKRI harga mati itu perwujudan kalimat perwujudan dari bagaimana nasionalisme di Indonesia itu bekerja. Tapi kan balik kepada apa yang disebut tadi kan, masalahnya bukan nasionalisme, masalahnya adalah apabila nasionalisme itu dengan sengaja menjadi satu yang sempit. Dan kita tidak bisa lanjut lagi. Jadi nasionalisme yang dahulunya memperkuatkan kita, yang memberikan kita keupayaan untuk beraktivitas politik dan lain-lain lagi, akhirnya mensempitkan kita dan menjadikan kita lumpuh. It paralyzes us. Exactly. Jadi satu yang patutnya membebaskan kita akhirnya menjadi penjara. Ini yang buat saya kontradiksinya. Dan kita perlu, saya rasa bercakap dengan jujur ya. Ini kita telah sampai ke satu tahap di mana kita mesti tanya, apakah kita bisa sustain politik begini di masa depan? Ya, dengan apa yang berlaku di seluruh dunia, di mana apa yang berlaku di Lebanon, apalagi kelompok-kelompok kanan semakin menguat. Politik di Amerika, politik di India, ini semua ada dampaknya pada kita. Jadi apakah kita masih bisa sustain politik begini dengan model nation state? Apalagi dengan nation state semakin lemah oleh karena kuasa, bukan karena diserang oleh musuh, tapi oleh karena benda-benda fenomena teknologi seperti medsos dan global capital di mana boundaries semakin blur dan konglomerat lebih kuat daripada negara. Ada company-company dari barat yang bisa membeli negara. Satu state bisa membeli state itu. Wah, ini luar biasa. Seperti dulu orang kaya di sepanjang pantai yang lebih kaya dari raja. Persis. Jadi kita sudah balik ke era itu dan saya rasa ini reality kita dan kita tidak bisa lari lagi daripada reality ini.
Nah, soalannya, apakah universitas kita membekalkan kita dengan ilmu dan maklumat dan teknologi yang dapat membantu kita untuk berdepan dengan proses ini, reality ini, atau apakah kita hanya di-train untuk menjadi aparat untuk sistem ini? Ya, itu soalnya ya. What are we doing with our universities? Ya. Sebenarnya begini, pendiri bangsa Indonesia ya, our founding fathers, itu dalam beberapa hal mereka sangat kosmopolit. Ya. Termasuk pengertian mereka terhadap nation state ya, dan pemahaman mereka terhadap nasionalisme. Bung Karno misalnya pernah mengatakan bahwa nasionalisme kita itu berada di dalam taman sari internasionalisme. Bayangkan ya, ya internasionalisme mungkin agak dekat dengan konsepsi Marxis ya, atau komunis, tapi artinya sudah ada berpikir bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia global. Ya. Dan nasionalisme ini kemudian semakin sempit ya, di Indonesia ya. Itu ketika Soeharto berkuasa dan saya pikir membuat yang gagasan-gagasan nasionalisme yang kosmopolit dari para founding father itu menjadi jenis nasionalisme yang inward looking. Sehingga bangsa kita lebih sibuk memikirkan diri kita sendiri daripada misalnya mempelajari apa yang terjadi di Sarawak misalnya, atau mempelajari apa yang terjadi di Dili atau di Cebu Filipina sana. Tapi kita sibuk mempelajari keagungan, ya, grandeur, ya, bahwa bangsa kita adalah bangsa paling besar, ya, paling hebat, menjadi pusat dunia dan lain-lain. Nah ini saya pikir paradigma seperti ini yang masih sangat kuat, Pak Faris, di dalam mengapa ya seperti Pak Faris bilang ada di sini. Kenapa kita enggan mempelajari bangsa-bangsa lain itu ada di sini. Menurut Pak Faris bagaimana? Ya, tapi juga kan bisa ditambah ya pada periode itu yaitu Perang Dingin. Ya. Kuasa-kuasa hegemon dari Barat kan memang sangat senang dengan nasionalisme begini. Betul. Ya, karena ini kan nasionalisme yang menguntungkan mereka. Menguntungkan mereka secara ekonomi. Bagus. Betul. Kita tidak mau gerakan-gerakan internasional atau regional begini itu wujud. Kuat, ya, itu kuat ya. Itu akan membataskan kuasa kita, hegemon kita. Ya, kita yang mau menjadi kuasa hegemon di seluruh dunia. Tapi kalau orang Asia, orang Afrika, orang Amerika Latin mulai bekerja sama, nah itu menjadi masalah buat kita. Jadi ayo kita galakkan, kita membantu mereka untuk memupuk nasionalisme begini, yang lokal, ya ada fokus yang eksotik dan lain-lain lagi. Nah, dari situlah wujudnya ya segala jenis nasionalisme yang bisa dikatakan parokial ya, sangat inward looking ya, inward looking. Nah ini saya rasa masalah ya balik kepada poin yang awal tadi ya, bahwa apa yang berlaku di Indonesia inilah satu tren yang kita lihat di seluruh dunia ya, baik di Afrika, baik di Amerika Latin ya, di mana kita pulang kembali kepada konsep-konsep seperti identity yang otentik, otentitas ya. Oh jadi karena itu kan sekarang obsesi kita dengan nativisme ya, dengan busana, pakaian, isu-isu kita lihat kalau di Asia Tenggara ya aneh ya, walaupun ASEAN telah wujud berapa tahun ya, negara-negara di Asia Tenggara masih, tapi kita tidak saling mengenal sebenarnya. Iya, dan masih konflik dan berantem ya tentang sate, batik, nasi ayam dan lain-lain, klaim rendang, ya ini kita punya, ini kamu punya, ya reog dan lain-lain. Nah, kenapa? Jadi ya, apabila ini melakukan ini bermakna bahwa kita lupa bahwa sebenarnya masyarakat kita ini masyarakat kosmopolit. Betul. Jadi kenapa batik itu populer di Singapura atau batik itu populer di Malaysia? Karena ada ramai orang di Malaysia interaksi keturunan Jawa seperti saya, atau di Singapura juga ya. Jadi batik itu bergerak, ya bergerak, rendang bergerak, laksa bergerak, mie bergerak, bergerak, semuanya bergerak ya, itu hidup. Tapi apabila kita coba menentukan ya sempatan-sempatan, ya, kita matikannya, ia dibekukan. Nah, apabila ia dibekukan, ia dimuseumkan. Jadi dimasukkan ke museum. Nah, kan itu yang Raffles lakukan kepada Jawa. Jadi di seluruh Jawa itu dimuseumkan ya. Ya, karena Raffles ingin meletakkan Jawa pada satu period dalam sejarah manusia, yaitu di belakang. Ya. Jadi sejarah Jawa ya memang grandeur, megah, besar, tapi dulu. Ya, sekarangnya realitinya adalah Inggris, kolonial Inggris. Nah, jadi kita perlu waspada ya, perlu paham apabila wujudnya naratif-naratif begini ya, yang nativis gini ya, apa motivasinya? Dari mana datangnya ide-ide ini? Karena kalau kita lihat ya musik kita, bahasa kita,
segala apa yang kita anggap sebahagian daripada identiti kita, kan itu kerana Asia Tenggara ini agak menarik ya, kerana kita di antara India dan China, antara China, Korea, Jepang, India, Asia Tengah, negara-negara Arab. Jadi segala jenis, segala macam ya, budaya datang pada kita, dan kita, local genius kita yang dapat mengubahkan semua ini, menjadikannya satu yang lokal, satu yang menarik. Itu genius kita. Tapi genius itu sekarang dilupakan apabila segala jenis musik, budaya ini dijadikan komoditi. Betul. Untuk menjadi hak milik negara. Ya. Hal buat saya ya barang seperti nasi lemak atau rendang itu mau Malaysia mau ya itu untuk manusia ya, itu adalah interaksi manusia ya, itu hadiah kita kepada dunia ya, it is our contribution to the world. Tapi apabila kita mengklaim begitu, jadi wujudlah konflik-konflik begini ya yang kecil. Tapi kan konflik kecil kalau kita balik kepada zaman penjajahan, bagaimana Jawa ditakluk oleh Belanda, karena Belanda menggalakkan konflik begini, biar orang Jawa berperang ya, nanti ya kita masuk, ya berantem, akhirnya kita masuk dan kita mendamaikan keadaan. Ya, gitu. Jadi yang anehnya, kita tahu sejarah kita paham sejarah kita baca sejarah kita, tapi kenapa kita mengulangi terus-menerus? Iya, terus-menerus ya kesilapan yang sama hingga ke hari ini. Nah, itu bermakna kita baca tapi tidak paham. Sekarang berbicara soal Islam dan Asia Tenggara. Ini salah satu, katakanlah, identitas dominan ya di Asia Tenggara. Anda melihat Islam di Asia Tenggara ini bagaimana, Bu? Anda kan peneliti, perlu para pemirsa N1 ketahui, Pak Faris pernah menulis buku tentang Jamaah Tabligh ya. Jamaah Tabligh di Malaysia dan pergerakan mereka sampai Asia Tenggara dan Asia Selatan ya, Pak Faris. Oke, menurut Anda bagaimana? Saya rasa dahulunya kita mesti bedakan antara Islam sebagai satu sistem kepercayaan, ya, satu belief system, dan juga Muslim. Ya. Karena tidak semestinya kedua itu sama. Ya. Jadi penelitian saya lebih fokus kepada Muslim, ya, kaum Muslim dan juga aktiviti kaum Muslim dan identiti kaum Muslim itu. Jadi balik kepada sejarah ya, dan bagaimana Muslim itu diteliti pada zaman kolonial. Satu faktor yang menarik saya rasa adalah apabila datangnya kuasa-kuasa kolonial di rantau kita, kita lihat wujudnya satu sistem epistemologi ya, yang telah dibangunkan oleh mereka, di mana mereka mulakan satu proses di mana masyarakat Asia Tenggara ini dimasukkan dalam kotak-kotak kategori yang tertentu. Ya, menurut agama, ras, bangsa, budaya, bahasa, dan lain-lain lagi. Dan wujudnya satu disiplin di mana Muslim itu diteliti, ya, dikaji oleh orientalis di rantau ini, karena wujudnya kekhawatiran ya, bahwa Muslim yang ada di Asia Tenggara ini sebenarnya wujud dalam konteks dunia Islam, Muslim world ya. Jadi ada hubungan mereka. Kita tahu kan kalau di Indonesia tokoh-tokoh seperti Snauko Gronje yang menulis tentang Islam di Jawa, ya, masyarakat Muslim di Jawa, dan di kalangan pemerintah kolonial pada waktu itu wujudlah kekhawatiran bahwa orang Jawa ini apabila mereka ke Mekah, ya, mereka akan ketemu Muslim yang lain dari Mesir, dari Turki, dan lain-lain lagi, dan mungkin akan terima ide-ide yang baru yang akan menjejaskan kedudukan pemerintah kolonial di Indonesia. Jadi proses di mana Islam itu dianggap satu masalah, problem, ya. Itu buat saya satu faktor sejarah yang menarik, ya. Bagaimana dari awal lagi, ya, kita lihat bahwa pendekatan yang diambil oleh kuasa-kuasa Barat pada waktu itu terhadap agama secara umum, tapi Islam khususnya, merupakan satu yang menganggap agama itu sebagai satu yang harus dipantau, dikontrol, dan di-manage, ya, management of religion. Dan saya rasa hingga ke hari ini kita lihat bahwa proses itu masih berterusan, ya. Apalagi pasca 9/11 yang di Amerika, di mana ya Islam itu dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme dan lain-lain lagi. Satu kursus yang saya mengajar di sini adalah dunia Islam dan politik antarabangsa, Muslim World in Global Politics, ya. Dan saya minta siswa-siswa saya menonton film, ya, film Rambo 2
Rambo 2 itu menarik ya, karena Rambo 2 itu kan settingnya di Afghanistan. Nah, di ujung film itu, apabila film itu tamat ya, ada satu ayat ya, this movie is dedicated to the brave mujahideen of Afghanistan. Ya, nah pasca 9/11, line itu diganti, dihapuskan ya, hilangkan, karena mujahidin bukan lagi hero, bukan lagi teman, bukan lagi kawan ya, tapi dianggap musuh. Nah, itu membuktikan bahwa status Islam dan Muslim itu berubah mengikut masa dan mengikut kepentingan politik, selera politik pada waktu itu, khususnya Barat ya. Jadi saya rasa kita apabila kita meneliti ya hidup normatif ya, golongan Muslim di rantau kita, itu satu faktor yang perlu dihitung juga ya, bagaimana begitu banyak penelitian tentang Muslims ya yang ada di Asia Tenggara ini juga berbau politik. Ya. Tadi yang disebut saya menulis tentang gerakan-gerakan Muslim seperti Tabligh, tapi juga partai-partai Islam. Ya. Saya menulis tentang sejarah partai Islam di Malaysia. Dan apabila saya menulis tentang sejarah partai Islam di Malaysia, saya coba membuktikan, menunjuk bagaimana partai Islam di Malaysia itu merupakan satu partai yang sangat dinamik ya, ia berubah mengikut masa. Karena ia wujud pada tahun 1951, tapi antara tahun 1951 hingga 1969, partai Islam itu merupakan partai anti kolonial. Ya, apabila ia dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Jadi ia merupakan satu parti yang sangat pro negara selatan, southern countries, developing countries. Dan isu-isu yang dibangkitkan pada waktu itu ya tidak semestinya terkait dengan agama, tapi tentang perang Vietnam, ya, apa yang berlaku di Iran, ya, kudeta yang berlaku di Iran, hegemoni Barat dan lain-lain lagi. Jadi kita lihat bahwa ini merupakan satu parti Islam, tapi politiknya adalah sangat kontemporer pada waktu itu. Nah, antara tahun 70 hingga 82 pula, ia berubah, ia menjadi parti nasionalis. Di mana fokusnya bukan lagi kepada politik antar bangsa, tetapi kepada politik lokal. Tentang isu-isu berkaitan dengan budaya Melayu, identiti Melayu, bahasa Melayu. Ya. Nah, setelah berlakunya revolusi di Iran, tahun 79, parti itu berubah lagi. Ya, dan ia menjadi international kembali. Tapi sekarang fokusnya kepada international Islam, political Islam. Jadi ia bergerak dalam arus yang sama dengan gerakan-gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaat Islami, dan lain-lain lagi. Nah ini kita lihat, ini satu parti. Tapi parti ini mempunyai banyak avatar, mengikut zamannya. Jadi buat saya, Islam politik itu adalah satu yang hidup. Ya, satu yang hidup. Dan apa yang saya khawatir adalah ya kecenderungan, ya tren yang kita lihat di masa ini, di mana apabila ada apa-apa analisis tentang Islam atau politik Islam, Islam itu dibekukan sebagai satu objek. Seakan ia tidak ada sejarah. Ia satu yang mati, yang kaku, yang beku, dan ia dapat diteliti sebagai satu objek. Walhal ia sebenarnya satu yang sangat-sangat kompleks. Jadi kita lihat tren-tren yang kita lihat di masa ini kan, dengan Islamic capitalism, Islamic entrepreneurialism, Islamic pop culture, Islamic heavy metal pun ada ya, jadi Islamic comedy dan lain-lain lagi. Nah ini kan membuktikan bahwa ini satu fenomena yang hidup dan tidak harus diteliti hanya melalui lensa sains politik, tapi juga sosiologi, antropologi, sejarah dan lain-lain lagi. Jadi saya rasa itu yang menarik saya kepada topik ini, ya, karena sejarah gerakan-gerakan Islam di rantau kita ini ada hubung kaitnya dengan sejarah rantau kita. Sejarah Islam di Asia Tenggara itu adalah sejarah Asia Tenggara. Sama dengan sejarah Hinduisme di rantau kita, sejarah Buddhisme di rantau kita. Itu sejarah Asia Tenggara. Jadi kalau kita mau kenali apakah itu Asia Tenggara, kita juga harus meneliti fakta-fakta begini, ya, yaitu agama dalam politik kita. Nah, kalau kita membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh para akademik di Barat, ya, kadang-kala kita membaca ya kritikan ya bahwa agama itu menjadi lebih dominan di Asia Tenggara. Tapi daripada zaman prakolonial lagi kan, vocabulary kita tentang politik dan kuasa itu mengikut acuan agama, ya, konsep-konsep seperti kuasa, daulat, raja, sultan. Ini semua merupakan konsep politik, tapi juga konsep agama. Daripada zaman Hindu lagi hingga ke zaman Islam, ya. Jadi ada continuity di sana, ya, kesinambungan di sana. Jadi kita tidak patut heran bahwa agama itu memainkan peranan yang begitu ya kuat ya di kalangan
masyarakat kita di Asia Tenggara, baik di Indonesia atau di Thailand atau di Burma juga. Ya, jadi artinya ada satu yang mengikat ya, ada yang seperti ada satu katakanlah corak yang khas Islam di Asia Tenggara, terutama dari zaman prakolonial, dari zaman prakemerdekaan ya. Mereka, misal begini, Muslim di Patani, ya, Muslim di Aceh, ya, kemudian Muslim seminggu lalu saya datang ke Ambon, Muslim di Ambon, kemudian Muslim di Nusa Tenggara Barat. Itu ada satu khas, Pak Faris. Ya, kalau yang saya lihat ya, yaitu apa yang dinamakan dan diklaim oleh NU sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dengan membaca kitab-kitab yang sama, mazhab yang sama, yaitu Syafi'i, dengan literatur dan imajinasi tentang Islam yang hampir sama, dan ritual yang hampir mirip. Nah, apakah ini juga membentuk satu imajinasi bersama, Pak Faris, tentang Islam di Asia Tenggara dari Patani hingga Ambon? Menurut Anda bagaimana? Ya, saya rasa itu sudah tentu ya, karena dari segi praktik ritual kita sama ya dimanapun ya, baik kalau kita Muslim di London atau di New York pun sama ya, sholatnya sama, puasanya sama ya. Jadi saya rasa sudah tentu. Nah, itulah yang juga memberikan kepada umat Islam itu satu yang unik, yaitu satu perspektif global, satu perspektif yang global. Jadi, tapi buat saya ini juga menimbulkan satu soalan yang menarik ya. Kalau kita ada perspektif yang global, dan saya rasa kita ada satu perspektif yang global. Jadi balik kepada soalan tadi, kenapa kita tidak ada perspektif regional? Jadi kita lihat apa yang berlaku ya. Apabila berlakunya krisis di Myanmar, ya, simpati untuk masyarakat Rohingya itu ada ya. Pasti. Apa yang berlaku sekarang di Palestina, ya, simpati untuk masyarakat di Palestina itu ada, ya, jelas ya. Itu saya rasa itu memang jujur dan benar ya. Jadi kita rasa bahwa ini umat Islam sama dengan kita ya. Jadi kita ada simpati. Tapi pada satu saat kita mampu memupuk ya rasa globalisasi ini ya, point of view begini ya, yang melihat dunia ini sebagai satu dunia. Tapi pada saat yang sama kita lupa jiran-jiran kita ya. Jadi kenapa itu tidak ada relasi antara kedua ini? Nah, ini yang saya tidak dapat jawab sendiri ya. Saya sendiri tidak tahu apa jawabannya. Kenapa ya? Mungkin apakah agama itu menjadi batasan ya? Kita tidak ingin belajar tentang Thailand karena mereka Buddhis, atau kita tidak ingin belajar lebih tentang Filipina karena mereka Katolik ya? Apakah itu menjadi masalahnya? Nah, kalau itu menjadi masalahnya, kenapa itu menjadi masalah? Dari manakah wujudnya masalah ini? Saya rasa balik kembali kepada abad ke-19 ya, di mana masyarakat Asia Tenggara ini dimasukkan dalam kotak-kotak peta-peta yang tertentu ya. Kamu dalam blok ini, kamu dalam blok ini, kamu dalam blok ini. Nah, blok-blok ini semuanya ada identiti yang berbeda. Kamu tidak sama ya. Tapi sudah tentu ada persamaan antara manusia ya. Kalau kita miskin sama. Kira-kira ya, Buddhis atau Muslim atau Kristen, orang yang miskin itu ya merana kesusahan, kesulitan yang dihadapinya itu sama. Nah, jadi kenapakah kita tidak dapat menghidupkan kembali ya memori ini? Jadi balik kepada Parti Islam ya yang saya sebut tadi pada tahun 50-an. Kenapakah Parti Islam di Malaysia pada tahun 50-an dan 60-an bisa ya mengedepankan satu wacana yang bersifat global ya. Buat mereka perang di Vietnam itu menjadi isu mereka juga. Ya. Relate dengan mereka ya. Apa yang berlaku di Afrika apabila pemimpin-pemimpin nasionalis di Afrika dibunuh ya, oleh kuasa-kuasa kolonial, buat mereka ini isu mereka juga ya. Apabila mereka bicara tentang Soekarno atau Indonesia atau gerakan untuk membebaskan seluruh Asia Tenggara. Jadi isu-isu negara jiran menjadi isu mereka juga. Nah, itu membuktikan bahwa pada satu masa dahulu gerakan-gerakan begini bisa ya memupuk semangat antarabangsa, internationalism ya. Tapi ini hilang. Ya. Dan saya rasa mungkin karena ada perang dingin, ya, logik perang dingin, ya, di mana wujudnya satu dialektik ya, us against them ya, musuh dan teman, musuh dan kawan ya. Dan juga nasionalisme yang dipupuk dan dibimbing pada waktu itu yang disenangi oleh Barat ya, karena yang kita sebut tadi kan. Jadi mungkin itu menjadi salah satu faktanya. Jadi dewasa ini kalau kita lihat ya apa yang sedang berlaku ya sudah tentu dinamik yang ada di masyarakat Muslim itu masih kekal ya. Dengan wujudnya segala jenis segala macam ekspresi
identitas Islam mereka, baik dalam budaya pop atau musik dan kuliner dan lain-lain lagi. Tapi ini semua diterajui dan didorong oleh kuasa kapital, khususnya teknologi baru, ya, internet, medsos dan lain-lain lagi. Tapi soalan buat saya yang saya masih belum bisa jawab ya adalah apakah ini satu yang benar organik daripada masyarakat Muslim itu sendiri, atau apakah kita hanya mengikut tren yang ada, ya. Jadi kalau tren minggu ini adalah Pokemon, kita semua ikut Pokemon. Kalau minggu depan, Hello Kitty, semua Hello Kitty. Nah, ini yang saya rasa satu soalan yang penting. Belum masih terjawab belum terjawab secara ya. akademik. Ya, secara akademik ya masih belum terjawab. Kenapa? Karena apabila isu Islam itu dibangkitkan dalam ruang akademik, ya, pasca 9/11, 11 September itu, Islam itu selalu dilihat melalui lensa security. Jadi berapa banyak ya konferensi yang telah diadakan tentang Islam dan ekstremisme, Islam dan terorisme, Islam dan selalu Islam yang dituduh. Ya, selalu Islam, ya selalu ini Islam yang dituduh ya. Jadi proses mengkambing hitamkan ya, stigmatization of Islam itu jelas termasuk dalam dunia akademik ya. Karena itu apabila saya mengajar siswa saya ya, saya ingatkan mereka selalu jangan sekali-kali kamu coba menggambarkan Islam itu sebagai satu yang simple ya, karena ia kompleks. Jangan kamu menganggap Islam itu satu masalah. Do not problematize Islam. Karena masalahnya bukan Islam ya, tapi masalahnya adalah aksi-aksi individu tertentu ya. Ya, kalau satu orang itu melakukan kesalahan, kita tidak dapat salahkan semua pemeluk agama yang sama kan. Jadi sudah tentu sama dengan walaupun mungkin saya tidak senang dengan Trump, tapi saya tidak salahkan semua masyarakat Amerika karena Trump ya. Jadi sama dengan Islam. Tapi tren itu masih kekal dalam dunia akademik karena saya lihat apa yang berlaku khususnya dalam tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis di Amerika dan lain-lain lagi ya, adalah tren di mana Islam ini dianggap satu security problem, masalah sekuritas ya. Dan kalau tren ini berterusan, saya rasa kita tidak akan dapat menulis ya satu kajian yang mendalam tentang fenomena living Islam yang hidup itu. Nah, ini yang buat saya satu yang meragukan ya. Saya amat khawatir dengan tren yang kita lihat ini. Ya, saya khawatir Anda nanti atau dulu pernah kena random security checking di Amerika, melihat profil Anda dengan nama yang Islam dan wajah yang agak Timur Tengah ya. Timur Tengah ya. Itu pernah berlaku ya. Itu pernah berlaku ya. Dan yang lucunya dahulunya pernah sekali saya diundang oleh satu negara ya di Barat ya untuk datang dan beri kuliah tentang fenomena of political Islam ya. Tapi apabila tiba di bandaranya di stop dan dicek checking. Apalagi kalau paspor saya visanya ke Pakistan, ke Indonesia pada waktu itu kan. Why were you there? Why were you in Pakistan, Bangladesh and all that? Nah, tapi kan ini menjadi stigma buat kita. Betul. Itu reality. Itu realitas hidup kita zaman ini ya, zaman ini. Dan saya rasa kita harus berdepan dengan reality ini ya. Termasuk golongan akademik ya. Dan saya rasa peranan yang dimainkan oleh akademik itu sangat penting ya. Sangat penting karena bagaimanakah kuasa itu dikumpulkan? Ya, how do you accumulate power? Ini termasuk dunia akademik ya. Dahulu kolonialisme itu ya bergantung kepada data dan maklumat ya. 19th century colonialism. Anda menulis buku juga tentang data gathering. Tentang data gathering ya, semua tentang data gathering ya, koleksi data. Jadi kita ya golongan akademik, kita juga mengumpul data. Jadi role yang dimainkan oleh kita itu sangat penting. Kita jangan menentukan bagaimana agama itu difahami oleh masyarakat, apalagi Islam ya. Dan kalau kita mengikut perspektif yang sama, ya, menulis dengan style gaya yang sama, maknanya kita tidak mengubah apa-apapun, ya. Dan yang saya paling khawatir adalah, saya rasa wujudnya satu industri yang baru, which is the securitization of Islam. Ya. Ini telah menjadi satu tren yang baru, ya. Dan ada juga akademik yang membina karier mereka, menjadi famous, ya, menjadi terkenal, menjadi selebriti karena menulis buku tentang radikalisme dan ekstremisme dan teror dan apabila ini berlaku, jadi saya rasa usaha
kita sebagai akademik itu bukan lagi satu usaha yang murni, ya. Sebut saja satu orang misalnya, Niall Ferguson. Ada ramai lagi juga, ya. Ada ya. Misalnya satu orang iya, aja. Ya, kan. Dan bisa ya jadi kaya begitu, ya. Kaya Menulis raya buku, dia. ya, Betul. yang menulis buku yang populer dan dibaca oleh ramai orang. Dan saya rasa ini mencerminkan realiti hidup akademik zaman ini, ya, di mana dunia akademik ini tidak dapat dipisahkan daripada dunia politik dan masyarakat umum, ya, social landscape. Dan balik kepada tren yang kita lihat, ya, ini adalah salah satunya hasil daripada perang dingin zaman dulu, kan. Apabila tamatnya perang dingin, wujudlah orang-orang seperti Samuel Huntington yang mencari musuh baru, ya, dan dengan ya karena kan business war, clash of civilizations itu adalah ya bab kedua dalam perang dingin, ya, episode kedua dalam cerita yang panjang, ya, cerita yang sama. Jadi sequelnya lah. Ya, sequelnya, ya, skripnya sama walaupun aktornya tukar aktornya, tapi skripnya sama. Jadi ya butuh musuh, siapa musuh yang baru? Oh, orang Islam. Ada musuh yang baru. Nah, tapi ada juga satu hikmah saya rasa, ya, sebalik ini. Karena saya rasa dalam sejarah dunia Islam, ya, masyarakat Muslim di seluruh dunia, kita tidak pernah diteliti dan dikaji seperti apa yang berlaku hari ini, ya. Apa saja yang dilakukan oleh mana-mana Muslim akan dikaji, diteliti oleh media dan lain-lain lagi. Nah, ini bermakna bahwa kita semua sekarang hidup dalam surveillance society, ya, di mana Big Brother is watching you, ya. Jadi kalau kita buat apa-apa kesilapan, ya, itu ini karena Islam, ya. Orwellian world, Orwellian world gitu. Tapi pada saat yang sama, ini juga bermakna bahwa kita diberikan media exposure yang luar biasa, gratis, ya. Gratis. Jadi kalau iklan kita, gratis, iklan yang gratis. Ya. Jadi inilah saatnya buat kita mempromosikan image Islam yang benar, ya. Jadi apabila saya di Eropa dulu, ramai siswa-siswa saya yang Muslim, ya, rasa bahwa mereka tertekan, ya, karena apa saja yang kita lakukan, apa yang saya sebut, apa yang saya kata, apa yang saya tulis, semua akan diteliti dan dikritik. Ya, kata, ini memberikan kamu peluang yang luar biasa, karena satu dunia memandang kamu sekarang. Jadi kalau kamu, ya, berlaku baik, itu akan dijadikan modelnya. Jadi let's use this opportunity, gunakan peluang yang diberikan ini, ya, untuk menonjolkan atau mengedepankan, ya, image Islam yang benar, ya. Dan saya rasa oleh karena itu, ya, mana-mana keadaan pun, walaupun ya ini bisa dikatakan satu krisis, ya, buat kita. Tapi dalam krisis itu ada juga hikmahnya, ada juga hikmahnya. Apa yang saya tidak senang adalah industri dialog, ya, industri dialog yang telah menjadi satu yang sangat populer, ya. Industri dialog antar umat beragama. Ya, antar umat beragama. Yang selalunya diadakan di hotel-hotel mewah. Hotel-hotel mewah, betul. Ya, ini dialog 5 bintang. Ya. Dialog 5 bintang begini selalunya diadakan di hotel yang itu, dengan datangnya selebritis dan VIP yang penting, orang penting. Jadi kita berdialog. Jadi apakah matlamat dialognya? Ya, akhirnya kita makan bersama, ya, shake hands, ya, dan kemudian thank you, balik kepada kotak-kotak kita, ya, balik kepada kotak-kotak, pulang kepada kategori-kategori yang telah ditentukan bukan oleh kita, tapi dari dahulu lagi. Jadi buat saya dialog itu sebenarnya tidak menghasilkan apapun yang positif. Apa yang kita butuh adalah satu kritikan yang jujur, ya, tajam, yang mungkin pedih, mungkin pahit untuk diterima, tapi kritik yang saya rasa penting pada waktu ini, kritik tentang kuasa, kritik tentang ketidakadilan, kritik tentang, ya, sistem politik dan ekonomi antara bangsa. Ini adalah isu-isu yang perlu dibangkitkan. Tapi ini hanya bisa dilakukan apabila kita bekerja sama dengan negara-negara lain, masyarakat yang lain, ya. Yang aneh, ya, apa yang berlaku di Venezuela, ya, di mana ini sebenarnya ini bermula apabila Venezuela ingin membebaskan dirinya daripada hegemoni Amerika, ya. Dan kan bukankah ini isu yang sama yang dihadapi oleh banyak negara-negara Muslim? Tapi kalau kita membaca media di negara-negara Islam, hampir tidak ada berita langsung tentang apa yang berlaku di Venezuela. Ya, walhal sebenarnya itu sangat relevan buat kita. Ya. Itu sangat relevan buat kita. Jadi kenapakah ini tidak berlaku? Jadi saya ingin melihat, ya, wujudnya satu generasi yang baru, ya, yang
yakin kepada sistem kepercayaan mereka sendiri, ya, tapi pada masa yang sama mempunyai perspektif yang lebih luas, perspektif yang global, ya, karena dalam dunia ini, zaman ini, kalau kita tidak ada satu perspektif yang global, kita akan tenggelam. Kita akan dimakan oleh sistem, oleh zaman, oleh zaman, ya, dan kita akan dilupakan. Kita akhirnya akan dimuseumkan, dilupakan, ya, dan masuk dalam nota kaki sejarah itu aja. Dan saya tidak ingin ya kita menjadi nota kaki, footnotes of history, ya. Soal dialog, bisnis dialog antar umat beragama tadi, Ketua Umum PBNU itu sejak 2 tahun lalu menggulirkan wacana bahwa dialog ini sudah selesai. Sekarang ini zamannya saling mengakui, confessing, ya mungkin semacam mengakui dosa, ya, bahwa umat beragama dalam tanda kutip pernah punya dosa di masa lalu, ya. Konflik juga, beberapa konflik besar di dalam sejarah juga dipantik oleh agama. Nah, PBNU 2 tahun lalu mengadakan R20, ya, Religion 20, yang di situ sudah bukan dialog lagi, tapi saling confessing, ya, saling mengakui dosa-dosa masa lalu. Oke, tapi itu lain hal, ya. Nah ini Pak Faris, ini kan kita sebagai katakanlah citizen of Southeast Asia, ya, kita punya masa lalu sebenarnya yang berimpitan dan beriringan. Kemudian ada Islam, ya, ada faktor Islam, ada faktor kolonialisme, ya, dan yang sudah kita bahas tadi. Saya pikir ini region ini adalah salah satu region yang sebenarnya secara alamiah dan secara historis membuat masyarakatnya itu semestinya masyarakat yang kosmopolit. What do you think? Oh iya, saya setuju. Dan saya rasa memang dalam tiap warga Asia Tenggara itu by nature, ya, by nature and by history, ya, sejarah, ya, suka atau tidak, mau atau tidak, itu realitinya, ya, seperti saya dari segi paspornya warga negara Malaysia. Keturunan Jawa, istri saya warga negara Singapura, keturunan Banjar. Jadi apabila saya sama istri makan malam, itu sudah ASEAN di sana. Ya. Iya, sudah Banjar, Jawa, Malaysia, Singapura, ada di sana. Ini sama dengan ramai antara kita, ya. Lihat masyarakat Indonesia, ya, ada yang suaminya dari Minang, tapi istrinya dari Ambon, ya gitu. Jadi ini biasa. Tapi soalnya bukan itu. Soalnya kenapa kita tidak terima hakikatnya bahwa kita ini kompleks. Mungkin karena kompleksiti ini menjadi satu beban, ya. Karena kan kita hidup di zaman yang kompleks, ya, dengan begitu banyak cabaran dan kesusahan dan kesulitan. Jadi kita tidak mau lagi kompleksiti, ya. Kita mau yang hidup yang simple, yang senang gitu. Tapi saya rasa itu satu reality, satu hakikat yang perlu kita terima. Dan itu dicerminkan dalam segala aspek budaya kita, baik dalam bahasa kita, norma-norma kehidupan kita, sistem budaya dan politik kita. Kan itu ada, itu reality. Nah, selagi kita tidak terima ide itu, jadi itu maknanya kita menafikan diri kita sendiri, ya. Dan kita lebih senang dengan identity yang cetek daripada identity yang kompleks, ya. Jadi mungkin itu, karena itu kecenderungan kita, ya, golongan akademik kita senang dengan benda yang kompleks. Tapi mungkin bukan semua orang yang ingin hidup yang kompleks, ya. Mungkin ada orang yang inginkan hidup yang simple. Tapi complexity itu adalah fact of life, ya. Dan mungkin daripada awal lagi, kalau kita dapat memupuk idea ini di kalangan anak-anak muda, ya, daripada SD lagi, ya, bahwa kita hidup di rantau yang kosmopolit. Kita hidup di rantau yang beraneka ragam, ya, bermacam jenis bangsa, bahasa, dan lain-lain lagi, dan itu realiti kita, dan kita patut bangga dan senang, ya, comfortable dengan complexity ini. Saya rasa ini satu yang positif. Kalau kita dapat, ya, mengubah cara bagaimana kita mendidik anak-anak kita daripada awal lagi, dan agar mereka menjauhi diri daripada jawaban-jawaban yang simple. Ya. Kalau simple, kalau dalam ilmu hisab, matematik, 2 campur 2 itu hanya 4. Ya. Tidak ada jawaban yang lain, ya. Hanya satu jawabannya yang betul. Tapi dalam soalan hidup, ya, tidak ada soalan matematik begitu, ya. Apakah identiti saya, di manakah asal-usul saya? Ini tidak ada jawaban yang simple. Ini bukan soalan matematik. Jadi saya rasa oleh karena itulah, ya, sains sosial itu penting. Sains sosial itu penting. Tapi
malangnya kan zaman ini sains sosial itu tidak dianggap terpinggirkan. Ya, dipinggirkan karena dia tidak membawa untung. Tidak membawa untung. Jadi selalunya secara efisiensi nggak masuk. Iya, tidak masuk. Tapi kan selalunya dibangkitkan ya apabila kita ngobrol bersama ya aparat politik, birokrat ya kita, kenapa mau ngajar sejarah? Kan sejarah ini tidak ada untung, tidak ada gunanya untuk ngajar sejarah ya. Iya, benar. Sejarah tidak ada untung ya. Tetapi kalau kita tidak mengajar sejarah, itu merugikan. Ya. Okay. So I cannot show you the profit of history, but I can show you the cost of not teaching history. Ya. Jadi saya dapat membuktikan cost-nya. Ya, kalau kita tidak mengajar sejarah, masyarakat yang tidak tahu sejarahnya, ya, itu masyarakat yang miskin. Mungkin tidak kaya dari segi uang, ya, tapi miskin dari segi aspek yang lain, ya. Dan termasuklah ini, ya, keupayaan masyarakat itu, ya, resilience-nya apabila berdepan dengan complexity, ya. Tapi kalau kita sudah didik dari awal lagi, dari sekolah lagi, ya, bahwa ya hidup ini kompleks, dan kamu kompleks, kamu adalah makhluk yang kompleks, kamu insan yang kompleks karena kamu lahir di dunia yang kompleks dan sudah biasa dengan complexity itu. Saya rasa ini mungkin juga membantu, ya, generasi muda untuk berdepan dengan segala halangan dan cabaran kehidupan, ya. Karena kita tidak mau, ya, menjadikan dunia ini satu yang simple, ya. Kan kita hidup di zaman di mana semuanya simple, ya, semuanya simple. Kalau mau order bakmi gampang, ya, pakai Gojek aja, bakmi itu datang, ya, dari langit, ya, turun dari langit, ya. Bakmi uangnya datang, yang ya. tidak simple. Uangnya tidak simple, ya. Tapi bakminya simple, baksonya simple, ya. Jadi kita bergerak ke arah sana. Tapi buat mungkin saya generasi yang dulu, ya, saya lahir sebelum adanya, ya, WA, sebelum adanya HP, tidak ada ini semua, ya. Ada baby boomer, ya. Iya, tesisnya pun di-type, ya, dengan mesin, ya, tidak ada laptop, ya. Zaman itu laptop hanya untuk Bill Gates, ya, orang kaya aja yang bisa mampu beli laptop, ya. Jadi oleh karena itu saya rasa generasi saya kita ada resilience yang lebih tinggi, ya. Ya, yang saya khawatir adalah saya lihat, ya, di kalangan siswa-siswa saya dalam masa 10 tahun, 15 tahun ini, ya, makin lama makin lemah, makin rapuh. Resilience-nya kurang, ya. Jadi apabila berdepan dengan soalan-soalan yang kompleks seperti apakah identiti saya, mereka mencari jawaban yang simple. Jadi ya disitulah munculnya masalahnya karena mesti ada, ya, orang yang akan bilang, ya, saya ada jawabannya, dan jawabannya simple. Jawabannya pilih saya. Ya, pilih saya, ya, lakukan ini, lakukan itu. Ini simple. Kalau kamu ikut A, B, C, ya, langsung ke surga. Disitulah masalahnya. Jadi soalan tentang, ya, ekstremisme atau radikalisme ini, saya rasa ini bukan hanya soalan politik atau soalan security, ya, satu soalan sosial, satu soalan sosiologikal. Tapi apakah kita pernah ketemu tulisan dari disiplin sosiologi yang bisa menjawab soalan-soalan gini? Tidak ada, kan? Selalunya yang ditulis adalah dari aspek sekuritas, keamanan, ya, hukum, dan lain-lain lagi. Nah, disinilah saya rasa analisis yang mungkin lahir, ya, mungkin wujud daripada golongan social scientist itu sangat penting, ya. Bukan hanya untuk menjawab soalan-soalan gini, tapi juga tentang soalan-soalan yang lain, ya, tentang masa depan kita, masyarakat kita, kemanakah ASEAN akan menghadap, ya, apakah tujuan kita, di manakah ASEAN dalam masa 10 tahun, 50 tahun dari sekarang, ya. Kita tidak tahu, ya. Karena kita berdepan dengan fenomena baru yang tidak ada presidennya. There's no precedent, ya, unprecedented developments. Dan apabila berdepan dengan begini, kita perlu berpikir dengan kreatif, ya. Dan jangan lupa bahwa Asia Tenggara itu juga lahir daripada creativity kita. Ya. Jadi kalau kita bisa kreatif dulu, kenapa tidak sekarang, ya? Kreativitas itu sangat penting, saya rasa. Ya. Jadi terakhir ini, Pak Faris, becoming Indonesian atau becoming Southeast Asian, juga becoming cosmopolitan. What do you think? Saya rasa ketiga-tiganya merupakan objektif yang bisa kita capai serentak, ya, karena tidak ada kontradiksi. Ya, you can be an Indonesian and a Southeast Asian and a cosmopolitan at the same time, ya, seperti yang kita sebut tadi, kan, tidak ada masalah di sana. Ia hanya menjadi masalah apabila dijadikan masalah. Jadi soalannya siapa yang menjadikan ini masalah, dan kenapa ia dijadikan masalah. Tapi buat saya, untuk hidup gitu dengan beberapa identity pada saat yang sama, itu sebenarnya realitinya.
Ya, kita semua hidup memang begitu ya. Hidup kita memang begitu. Ya, pada mana saat ini saya membawa beberapa identity. Saya dosen, saya suami, saya anak, saya bapak, semuanya serentak ya. Dan juga penggemar buku dan pencinta kucing dan lain-lain lagi ya. Tidak ada masalah di sana. Soalnya bilakah ia menjadi masalah dan kenapakah ia menjadi masalah? Ya, ini yang kita mesti tanya. Tiap kali ya ide ini wujud ya, apabila benda ini dipermasalahkan. Yang pertamanya kita mesti tanya, kenapakah ia tiba-tiba menjadi masalah? Dan siapakah yang menganggap ini masalah? Dan apakah matlabatnya, apakah goalnya, ya, apakah objektifnya untuk menjadikan ini satu masalah? Nah, saya rasa disitulah jawabannya. Dan jawabannya selalu dalam bidang politik. Okay. Ya. Ini alumni filsafatnya keluar nih, Pak Faris. Oke, saya teringat satu kalimat dari Danny Lombard di bukunya Nusa Jawa Silang Budaya. Dia bilang bahwa tidak ada satupun wilayah di dunia ini, kecuali mungkin Asia Tengah, yang seperti halnya Nusantara, atau dalam hal ini kita lebarkan menjadi Asia Tenggara, ya, yang menjadi tempat pertemuan kebudayaan-kebudayaan besar di dunia, melebur atau berdampingan satu sama lain. Ya. Demikian Menjadi Indonesia hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Faris. Terima kasih juga.